Nah, yang sering terjadi pada Yamaha Aerox atau Yamaha NMAX itu dia gerdek ya. Gerdek saat tarikan awal atau saat RPM rendah itu motor saat digas jalan itu gerdek ya, seperti selip. Kembali lagi dengan saya Kurnia di channel Mas Bro. Gerdek ya, seperti selip. Nah, itu dikarenakan oleh atau jarang dibersihkan, biasanya banyak debu di dalamnya, sehingga untuk kapas ganda dia kan seperti ini posisinya. Nah, itu gerdek terjadi karena putarannya kapas ganda ini tidak smooth, jadi dia seperti itu bro. Jadi tidak smooth, jadi menyebabkan gerdek itu muncul. Nah, cara mudahnya yaitu ya kita sering membersihkan aja area mangkok kapas gandanya ini. Kita sering bersihkan, maka gerdek itu pasti hilang. Cuma itu tidak lama ya bro, nanti kotor lagi gerdek itu ya jadi muncul lagi. Nah, untuk solusinya supaya gerdek itu bisa hilang permanen, yang pertama kita wajib memberikan alur seperti ini pada kampas ganda. Nah, ini kita memberikan alur seperti garis-garis ini di setiap sepatu kampas gandanya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kampas ganda tersebut tidak licin. Ibarat ban itu masih ada kembangannya. Bagaimana bedanya ban ada kembangannya dengan ban yang sudah habis kembangannya? Pasti yang sudah habis, yang rata tidak ada kembangannya itu lebih licin. Nah, sama juga dengan kapas ganda ini bro. Kalau kita kasih kembangan seperti ini, maka kapas ganda itu tidak licin seperti itu. Untuk kapas ganda yang racing yang mahal-mahal, itu kapas gandanya dia sudah ada alurnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengganti pir kampas gandanya ini dengan pirnya bit karbu ya bro, yang orisinil. Karena pir kampas ganda bit karbu itu lebih soft, maksudnya lebih
tidak keras, sehingga begarnya kampas ini untuk keluar, untuk menempel ke mangkok kapas gandanya itu lebih cepat, sehingga tekanan kapas gandanya ini ke rumah kampas gandanya ini, ke mangkok kampas gandanya ini, dia lebih neken karena pirnya lebih lemes, lebih neken, sehingga gerdek itu lebih diminimalisir atau bahkan hilang, bro. Saya sudah terapkan ini di Yamaha Aerox saya selama 3 tahun. Gerdek itu hilang, meskipun mangkok gandanya ini sudah kotor debu, bro. Gerdek itu tidak ada, ya karena pengaruhnya dari penggantian pir menggunakan pirnya bit karbu dan memberikan alur pada kampas gandanya. Nah, alur ini harus arahnya menghadap ke luar ya, bro. Nah, ini kan kampas ganda seperti ini, dia akan mutarnya ke sana. Nah, dengan mutar ke sana, nah ini debunya dia akan keluar ke sini. Jangan kebalik ya, alurnya jangan kebalik, jangan malah garisnya seperti ini. Nanti malah debunya ngumpul masuk di dalam. Jadi dibuat keluar seperti ini, bro. Oke. Sekarang saya akan tutorialkan cara melepas pir kampas gandanya. Oke, tonton terus videonya, bro. Nah, untuk membuka penguncinya ini, bro, kita cukup menggunakan tang lancip seperti ini ya. Cukup kita tarik seperti ini, tapi hati-hati mental ya, bro, karena kalau hilang biasanya sulit cari penguncinya ini. Nah, ini sudah terlepas. Kita buka ketiganya. Hati-hati ya, bro, hati-hati melontar malahan. Kalau ini mental hilang, carinya agak sulit ini, bro. Nah, setelah semua terlepas, kita tarik platnya, kita ambil plat. Nah, ini setelah terlepas, untuk membuka, ini kebetulan nih pir sudah saya gunakan yang pirnya bit karbu ya, bro. Cuma saya tutorialkan cara membuka dan cara memasangnya kembali. Untuk membukanya kita juga menggunakan ini saja, tang lancip seperti ini. Kita masukkan di sini, tarik aja. Nah, ini sudah terlepas. Satu, dua. Nah, ini ya, bro. Ini pir kampas gandanya bit karbu. Ini untuk panjang ukuran tuh sama dengan Aerox, cuma dia lebih lentur, lebih lemes. Nah, sehingga ini cara kerjanya, bro. Kampas ganda kan dia begar seperti ini ya. Nah, sehingga dia untuk lebih keluarnya seperti ini tuh dia lebih cepat karena pirnya yang lemes. Nah, dengan seperti tersebut, maka nanti kampas ganda tidak selip ke mangkok kampas gandanya. Nah, ini mangkok kampas ganda kan seperti ini, bro. Nah, ini dia untuk nempel di bagian mangkoknya, dia itu lebih cepat nempel. Jadi risiko untuk selip itu kecil, bro. Lalu untuk bagian ini ya, ini karetnya ini kita beri sedikit grease ya. Kita beri sedikit grease agar keluarnya kampas ganda ini itu lebih licin, jadi lebih cepat begarnya. Kita beri grease sedikit aja, tipis-tipis aja, jangan banyak, dikit aja. Kiranya keoles minyak lah, seperti itu ya, bro. Nah, ini juga kita perlu cek ya, bro, untuk karetnya, karet kampas gandanya kita cek. Jika ini karetnya sudah kaku atau tidak lemas, kita perlu menggantinya, bro. Tapi kalau karetnya masih bagus, masih tidak kemakan, tidak goang, masih bagus, kita tidak perlu menggantinya. Kita beri sedikit aja. Nah, kita beri sedikit grease aja,
sedikit aja di area karetnya, sedikit aja dengan baik. Yang penting diolesi aja supaya karetnya ini menjadi licin kembali. Cukup sekian aja. Setelah itu kita pasang kembali bro. Ini sekalian saya tutorialkan ya membuka kampas gandanya. Nah seperti ini bro, ini kampas gandanya. Nah seperti ini. Nah ini juga kita kasih grease dikit aja supaya putaran kampas gandanya itu lebih licin sehingga lebih cepat untuk begarnya itu dia lebih cepat bro. Kita ambil sedikit grease. Olesin saja sedikit-sedikit aja bro. Nah setelah kita olesin seperti ini, kita pasang kembali kampas gandanya. Kita pasang kembali karet kampas gandanya. Ini bolak-balik sama aja. Nah ini dia lebih licin bro, gerakannya dia lebih cepat begarnya, sehingga gledek itu bisa terminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi kembali. Nah, kuncinya yaitu tadi kita perlu mengganti pirnya kampas ganda ini dengan pir sentrinya pit karbu yang orisinil aja ya bro, untuk menjamin kekuatannya, keawetannya. Lalu kita beri sedikit grease pada area karetnya dan pada ini ya bro, penahan kampas gandanya, sehingga laju gerakannya kampas ganda itu lebih cepat begarnya. Nah, oke, tonton terus videonya. Kita akan pasang pir sentrinya. Untuk memasang pir sentri ini kita cukup menggunakan obeng seperti ini ya. Ini obeng lancip seperti ini, lalu kita pasangkan ke kampas gandanya. Oke, tonton terus videonya bro. Oke, ini ya untuk cara memasangnya itu seperti ini. Kita masukkan dulu yang bagian ini, yang bagian pendek ke lubang yang ini. Lalu obeng kecil seperti ini kita masukkan di sini. Kita masukkan di lubangnya. Lalu obeng ini kita tarik ke sana. Set. Nah, ini sudah masuk bro. Nah, tipsnya caranya seperti itu. Oke, cukup mudah kan? Selanjutnya kita pasang kembali kampas gandanya ke polinya ini kembali. Oke, tonton terus videonya bro. Nah, sebelumnya kita harus memasang platnya ini ya. Platnya ini kita pastikan sudah pasang, lalu kita pasang kembali ring penahannya ini. Nah, ini ring ini ada dua bagian bro. Ini ada yang pipi, ada yang cembung. Nah, untuk bagian yang pipi ini bagian luar ya, yang cembung di bagian dalam. Jadi pemasangannya seperti ini. Oke, untuk pemasangannya cukup mudah. Kita taruh seperti ini aja. Lalu kita gunakan tang lancip seperti ini lagi bro. Kita pasangkan seperti ini aja. Ini hati-hati meloncat ya, karena kalau sudah meloncat hilang sulit tuh carinya bro. Nah, ini sudah masuk. Kita pasang, selanjutnya kita pasang untuk ketiganya bro. Oke, tonton terus videonya.
Kita pasang yang satunya bro. Nah seperti ini. Lalu untuk satunya, nah ini bro ya, ini jika di sini ini kan ada seperti, harusnya ada seperti renggangnya. Ini karena platnya kurang tekan ke dalam, jadi kita perlu ketok-ketok sedikit bro. Nah kita ketok sedikit sehingga ini terlihat celahnya ya bro. Nah celah ini kita harus pas dengan dudukan ringnya seperti ini, sehingga pemasangannya mudah bro. Kalau itu tadi celahnya tidak kita ketok-ketok, maka untuk pemasangan ringnya ini akan susah. Nah seperti ini sudah kita cek, pastikan sudah pemasangannya sudah benar, sudah tepat. Kita pasang kembali di puli belakangnya. Oke, tonton terus videonya bro. Perhatikan putaran bannya ya bro. Kalau pada saat motor stasioner seperti ini, lalu putaran bannya itu memutar seperti ini, berarti bagian area kapas gandanya dia tidak selip. Jadi kapas gandanya itu kepada mangkok kapas gandanya dia menggigit. Cuma harus saat kita tahan seperti ini, harus ban ini tidak muter ya. Tapi kalau kita tahan tangan seperti ini, tidak bisa muter terus, berarti kapas gandanya terlalu begar. Nah, tapi kalau seperti ini kita lepas dia muter, itu berarti kapas gandanya dia sudah tidak selip pada rumah mangkok gandanya. Seperti ini bro ya. Oke.
tadi cara bagaimana mengatasi gredeg pada Yamaha Aerox, Yamaha NMAX atau motor matic lainnya. Kurang lebih dasarnya sama bro. Oke, terima kasih. Kiranya video ini bermanfaat. Tolong dibantu subscribe-nya bro, karena subscribe dari Anda itu membantu saya untuk lebih semangat untuk berbagi untuk kalian semua bro. Terima kasih.